Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Kota Sarajana. Kota Sarajana, yang sering disebut sebagai kota gaib, terletak di Kalimantan dan menjadi bagian dari legenda yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun keberadaannya tidak tercatat dalam peta resmi Indonesia, kota ini memiliki sejarah dan mitos yang kaya, dan menjadikannya objek pembicaraan di kalangan masyarakat lokal dan di media sosial. Kota Sarajana terkenal sebagai kota gaib yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, ujung Kalimantan Selatan. Banyak orang yang bilang jika kota Sarajana terletak di Kalimantan Selatan. Kota ini dianggap sebagai tempat mistis yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, dan memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan. Kota Sarajana digambarkan sebagai kota dengan peradaban yang modern, dan hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Sebelum dianggap gaib, kota Sarajana merupakan bagian dari sejarah Kesultanan Banjar yang memiliki konflik kekuasaan di antara para sultannya. Banyak masyarakat yang mengatakan pernah berkunjung ke kota Sarajana, dan setelah masuk ke kota tersebut enggan untuk pulang. Kota Sarajana digambarkan sebagai sebuah kota besar yang sangat maju, kaya akan budaya dan sumber daya alam. Namun, kota ini konon hilang secara misterius, atau tersembunyi dari dunia luar setelah suatu peristiwa besar atau bencana alam. Banyak orang percaya bahwa kota ini tenggelam atau dihancurkan, namun, tidak ada jejak yang ditemukan hingga saat ini. Cerita mengenai kota gaib ini sudah melegenda bagi warga lokal Pulau Kalimantan atau Borneo. Sarajana pernah tercatat di peta Hindia Belanda, namun, keberadaannya tidak tercatat di peta Indonesia. Kota Sarajana dalam masa penjajahan Belanda adalah salah satu bagian dari legenda yang berkembang di masyarakat Kalimantan, terutama terkait dengan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun tidak ada catatan sejarah resmi atau bukti dokumenter mengenai keberadaan kota ini, beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa kota Sarajana adalah sebuah kota yang pernah ada di Kalimantan. Pada masa penjajahan Belanda, kota ini memiliki cerita misterius yang melibatkan penjajahan, konflik, dan rahasia yang tersembunyi. Kota Sarajana digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat maju, sejahtera, dan kaya, baik dari segi budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Konon kota ini dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam kedamaian, memiliki sistem pemerintahan yang kuat, dan pengetahuan tinggi, terutama dalam bidang pertanian, obat-obatan, dan kerajinan. Kota Sarajana dipercaya sebagai salah satu pusat peradaban besar di Kalimantan sebelum datangnya penjajahan Belanda. Cerita lain menyebutkan bahwa ketika Belanda mulai menguasai wilayah Kalimantan pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Belanda mengetahui adanya kekayaan dan potensi luar biasa yang dimiliki kota Sarajana. Ada yang mengatakan bahwa Belanda berusaha merebut kota ini, baik karena kekayaan sumber daya alamnya dan ilmu pengetahuannya. Konon kota Sarajana dihancurkan atau diluluhlantakkan oleh penjajahan Belanda, baik secara fisik maupun melalui pengaruh ideologi kolonial yang merusak tatanan kehidupan masyarakat asli kota Sarajana. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Belanda mencoba menguasai kota ini secara diam-diam, dan menggali informasi tentang kekayaan dan pengetahuan yang ada di sana. Setelah masa penjajahan, kota ini konon hilang secara misterius. Beberapa cerita mengatakan bahwa penghancuran fisik dan budaya yang dilakukan oleh penjajah menyebabkan kota ini menghilang atau dipindahkan ke tempat yang jauh. Dan bahkan ada yang percaya bahwa kota Sarajana menghilang ke dalam dimensi lain, atau berada di bawah tanah, dan terlupakan oleh dunia luar. Ada keyakinan bahwa kota Sarajana mungkin tersembunyi di suatu tempat yang sulit dijangkau di hutan Kalimantan, yang dipenuhi dengan hutan yang lebat dan sulit dipetakan. Beberapa cerita lain menyebutkan bahwa kota ini terletak jauh di dalam hutan, dan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus. Ada cerita menyebutkan bahwa ada tanda-tanda atau petunjuk mengenai lokasi kota Sarajana yang tersebar di sekitar Pulau Kalimantan. Hingga saat ini,
Berbagai cerita mengisahkan bahwa ada petunjuk-petunjuk mengenai keberadaan kota Sarajana yang tersebar di beberapa tempat di Kalimantan. Tanda-tanda ini bisa berupa reruntuhan bangunan kuno, lukisan batu, atau simbol-simbol tertentu, dianggap sebagai petunjuk atau jalan menuju kota yang hilang tersebut. Beberapa orang percaya bahwa jika petunjuk-petunjuk ini berhasil dipecahkan, maka kota Sarajana akan ditemukan kembali, atau bahkan peninggalan misterius yang mengarah ke kota tersebut. Seorang naturalis Jerman yang bernama Salomon Muller pada tahun 1845 menuliskan dan menggambarkan pada peta yang berjudul Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmaing tot Behorende de Zuidelijke Reise in het Gedeelte van Borneo, atau peta wilayah pesisir pedalaman Kalimantan, bahwa ada daerah yang ditulisnya sebagai Tanjung Seranjana. Letaknya di sebelah selatan pulau laut, tepatnya Pulau Kerumputan yang berbatasan dengan wilayah dan Pulau Kijang. Awal mulanya Salomon Muller sedang melakukan perjalanan penelitian binatang dan tumbuh-tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun sebelum melakukan pemetaan tidak bisa dipastikan apakah Salomon melakukan perjalanan ke Tanjung Seranjana. Cerita kedua mengenai Saranjana adalah berdasarkan dari Peter Johannes Vet dalam Kamus Arbeidskundig Woordenboek van Statistische en Nederlands Indie, Boek naar de Jongste en Beste Berichten halaman 252 yang menuliskan, Saranjana, aan de Kaap Oostzet van Zuid-Polusie, welk ellen aan Borneo's Zuid-Oostpunt is gelegen. Saranjana, Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yaitu sebuah pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Lokasi kota gaib ini ada memiliki beragam cerita. Hal ini juga dijelaskan sejarawan Universitas Lambung Mangkurat ULM, Mansur di jurnalnya berjudul Saranjana in Historical Record, The Cities Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan. Mansur menceritakan bahwa keberadaan Saranjana ia di Jel konon berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada cerita lain menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya berbatasan langsung dengan laut sehingga cocok dijadikan destinasi wisata. Hanya saja, tempat ini dianggap angker oleh penduduk sekitar. Masyarakat Borneo meyakini jika ada seseorang yang dengan sengaja mencari keberadaan Saranjana, maka sebagian besar orang tersebut tidak akan pernah menemukannya. Hal ini menjadi mitos yang banyak beredar di masyarakat. Saranjana juga erat kaitannya dengan mitos atau legenda Kerajaan Pulau Halimun. Kerajaan Pulau Halimun ini dipimpin oleh Raja Pakurindang dan memiliki dua anak yaitu Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Pada legenda tersebut dikisahkan bahwa Sambu Batung dan Sambu Ranjana berkelahi. Dan untuk menengahi kedua anaknya, Raja Pakurindang memberikan kekuasaan. Raja memberi Sambu Batung kekuasaan untuk menguasai alam manusia dengan bereinkarnasi menjadi Gunung Sebatung. Sedangkan Sambu Ranjana diberi kekuasaan untuk menguasai, tinggal, dan membangun kota. Gaib di Saranjana. Kerajaan Pulau Halimun adalah sebuah legenda atau cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan, Indonesia. Nama Pulau Halimun sering dikaitkan dengan kisah tentang sebuah kerajaan yang konon pernah ada di sebuah pulau atau daerah yang terletak di Kalimantan, dengan suasana yang sangat misterius. Seperti banyak kerajaan dalam cerita rakyat Indonesia, kerajaan ini penuh dengan mitos, misteri, dan cerita-cerita gaib yang menarik perhatian banyak orang. Salah satu unsur utama dalam cerita tentang kerajaan Pulau Halimun adalah lokasi kerajaan ini yang sangat sulit ditemukan. Pulau Halimun dipercaya terletak di suatu tempat yang tersembunyi di Kalimantan. Terkadang dikatakan berada di tengah hutan lebat atau dikelilingi kabut tebal yang membuatnya sulit dijangkau. Hal ini menciptakan kesan bahwa kerajaan tersebut hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki petunjuk khusus atau beruntung dalam pencarian mereka. Dalam cerita-cerita yang beredar, Kerajaan Pulau Halimun digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang sangat makmur, dengan peradaban yang sangat maju. Penduduknya dikenal memiliki kebudayaan yang kaya, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa dan kemampuan spiritual yang tinggi.
Mereka hidup damai, sejahtera, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan alam sekitar mereka, serta dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Kerajaan Pulau Halimun seringkali dikaitkan dengan dunia mistis dan gaib. Banyak cerita yang menggambarkan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan dengan dunia roh atau alam gaib, di mana para penghuninya memiliki kekuatan supernatural. Terdapat kisah-kisah mengenai raja dan rakyat kerajaan ini yang dapat berkomunikasi dengan makhluk halus, atau bahkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam sekitar, seperti mengubah cuaca, mengendalikan tanaman, atau bahkan berinteraksi dengan roh-roh penjaga kerajaan. Sebagian besar versi cerita mengatakan bahwa kerajaan Pulau Halimun akhirnya jatuh atau hancur karena beberapa faktor, termasuk karena serangan dari kerajaan lain atau bencana alam yang menghancurkan kota mereka. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan ini ditinggalkan oleh penduduknya karena suatu alasan tertentu. Atau bahkan ada yang percaya bahwa kerajaan ini dihancurkan oleh sebuah kutukan atau kehendak para dewa. Seperti banyak kisah tentang kerajaan atau kota yang hilang, kerajaan Pulau Halimun dipercaya menghilang dari peta sejarah dan hanya ada dalam legenda dan cerita rakyat. Banyak orang yang berusaha mencari pulau ini atau situs kerajaan yang hilang, namun hingga kini belum ada yang berhasil menemukannya. Beberapa orang percaya bahwa kerajaan Pulau Halimun masih ada, tetapi tersembunyi di balik kabut tebal atau berada di dimensi lain yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus. Dalam beberapa cerita, terdapat petunjuk mengenai keberadaan kerajaan Pulau Halimun. Hal ini berupa reruntuhan atau benda-benda kuno yang ditemukan di sekitar Kalimantan. Beberapa orang percaya bahwa ada tanda-tanda tersembunyi yang dapat mengarah pada lokasi kerajaan tersebut. Namun hanya sedikit yang tahu bagaimana cara menemukannya. Petunjuk ini seringkali bersifat simbolik atau melibatkan elemen-elemen gaib yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang terpilih. Akses menuju Saranjana sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa lokasi kota ini berada dalam dimensi paralel yang sangat sulit untuk dapat dijangkau oleh manusia. Saranjana sudah memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat menembus dimensi manusia. Dari mitos yang beredar, kota Saranjana ditinggali oleh makhluk astral sebangsa jin muslim. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kota ini ditinggali oleh manusia yang telah menggaib atau hilang begitu saja. Ada kabar yang mengatakan bahwa ketika seseorang masuk ke kota tersebut sulit untuk kembali. Dan bagi yang berhasil kembali akan mengatakan bahwa kotanya sangat maju dengan jalan yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah dan sistem pemerintahannya yang berupa kerajaan. Dan mayoritas masyarakatnya juga menganut agama Islam. Dikabarkan bahwa masyarakat yang menghuni Saranjana memiliki paras yang sangat cantik dan gagah daripada perempuan dan laki-laki pada umumnya. Secara fisik sama dengan manusia lainnya. Bahasa yang digunakan menggunakan percakapan bahasa Banjar. Banyak orang yang sering mendengar suara di malam hari. Pada malam hari sering terdengar suara-suara yang berasal dari Saranjana. Suara itu seperti lalu lalang kendaraan, alunan musik dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang beruntung yang dapat mendengarkan suara-suara tersebut. Ada juga kabar bahwa terdapat mobil mewah pesanan masyarakat Saranjana dari Surabaya namun tidak diketahui pemesannya. Lalu cerita mengenai kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun saat sampai di Pelabuhan Batulisin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak menjadi sepi. Penumpang tersebut dianggap adalah orang-orang dari Saranjana. Dari cerita dan mitos yang beredar di masyarakat, bahwa buah-buahan yang terdapat di Saranjana memiliki ukuran berkali-kali lipat besar dibandingkan dengan dunia nyata. Jenis buah yang dimiliki sama, namun dengan ukuran raksasa. Konon jika buah itu dibawa ke alam nyata maka bentuknya akan berubah menjadi normal. Ada suatu kisah yang paling banyak didengar dan bertebaran di masyarakat terkait Saranjana. Pada tahun 1980-an, dikabarkan bahwa pemerintah setempat yang dikagetkan adanya kedatangan alat berat yang sangat banyak pesanan dari Jakarta. Alat berat ini bernilai sangat mahal yang dipesan seseorang ke alamat kota Saranjana.
dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif Kota Saranjana tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Banyak masyarakat di luar Pulau Kalimantan yang sangat penasaran akan keberadaan Saranjana. Kota Saranjana ini juga dijadikan sebuah film. Film Sarjana adalah sebuah film yang dirilis pada tanggal 3 Mei tahun 2024. Film ini disutradarai oleh John Rosman. Film ini merupakan film thriller yang menggabungkan elemen horor dan drama, dengan durasi sekitar 85 menit. Cerita film ini berfokus pada seorang wanita yang sedang dalam pelarian dan diburu oleh seorang agen pemerintah yang baru saja didiagnosis dengan penyakit ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis. ALS adalah penyakit yang memengaruhi sel saraf motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Film Sarjana menggambarkan perjalanan emosional dan fisik dari karakter utama yang berjuang untuk bertahan hidup sambil menghadapi ancaman dari agen pemerintah. Tema utama yang diangkat dalam film ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan dan pencarian identitas diri di tengah situasi yang menekan. Dengan latar belakang yang gelap dan atmosfer yang mencekam, film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang pilihan hidup dan konsekuensinya. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor berbakat, termasuk Sonya Walger, Tony Amendola, dan Hailey Erin. Setiap karakter dalam film ini memiliki kedalaman yang menambah kompleksitas cerita, dan menjadikan Sarjana sebagai tontonan yang menarik bagi penggemar genre thriller dan horor. Beberapa artis Indonesia juga menceritakan memiliki pengalaman aneh saat berada di Kalimantan, yang mereka kaitkan dengan Kota Saranjana. Penyanyi Tantri Kotak dan Ari Lasso mengatakan tentang kejadian-kejadian misterius saat mereka mengadakan konser di daerah tersebut, yang menambah aura mistis. Bahkan di media sosial tersebar, bahwa kota tersebut sempat tertangkap kamera saat seorang wisatawan sedang berfoto di Bukit Mamake, Desa Sarangtiung yang berjarak sekitar 11 km dari Kota Baru. Salah satu foto diambil oleh seorang wisatawan di Bukit Mamake. Foto itu menunjukkan lampu-lampu kota yang terlihat seperti gedung-gedung metropolitan. Meskipun tidak ada pemukiman di lokasi tersebut, Kota Saranjana merupakan bagian dari folklore Kalimantan yang menarik, menggabungkan sejarah, mitos, dan pengalaman mistis. Meskipun keberadaannya masih menjadi misteri, Saranjana tetap menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi, baik dari segi budaya maupun pariwisata. Keberadaan kota ini, meskipun tidak dapat dibuktikan secara fisik, namun terus memikat imajinasi banyak orang dan menjadi bagian dari identitas budaya lokal.